Makanya sekarang ini saudara-saudara, saya apalagi ada di Amerika, saya takut sekali ketemu dengan orang Kristen. Jangan-jangan orang Kristen ini akan menyerahkan saya ke Syamsi Ali. Syamsi Ali ini adalah imam masjid New York. Di dalam berita bahwa Syamsi Ali ini sudah tahu titik lokasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel kita, Edi Prayitno. Membawakan sebuah informasi bahwa si Saifuddin Ibrahim kembali mengejek kepolisian Republik Indonesia. Dimuat di riau.com, si Saifuddin dengan judul Saifuddin Ibrahim kabur ke Belanda dan dia mengejek Polri tidak bisa menangkapnya. Jadi ini ada informasi bahwa si Saifuddin Ibrahim bukan omong kosong, dia akan lompat ke negeri Eropa setelah dari Amerika. Diceritakan di media ini, di Riau Post ini menulis ya, tersangka kasus dugaan penistaan agama pendeta Saifuddin Ibrahim disebut dirinya telah kabur ke Belanda dari Amerika Serikat. Saat berhasil lolos, dia ejek polisi karena tidak bisa menangkap dia. Dan si Saifuddin Ibrahim mengaku bukan ber-KTP Indonesia. Pendeta Saifuddin Ibrahim yang kini berstatus buronan Bareskrim Polri itu mengatakan biasa bolak-balik Amerika Serikat dan Belanda dalam pelariannya karena dia menyebut dirinya bukan lagi penduduk dengan KTP Indonesia. Pendeta Saifuddin Ibrahim yang juga diburu FBI itu sebelumnya menjadi tersangka kasus dugaan penistaan agama, dan salah satunya karena meminta Menteri Agama Yakut Khalil Qomas menghapus 300 ayat Al-Quran yang dianggap bernada radikal, dia bilang. Kemudian dia kabur ke Amerika Serikat dan kini dia akan berencana ke Belanda, dan ada informasi dia mengatakan sudah mengurus ini bolak-balik Amerika Belanda. Saifuddin Ibrahim mengatakan, saya kabur ke Amerika dan kabur ke Belanda bolak-balik, ini saya lakukan, kata si Saifuddin Ibrahim, seperti dikutip Hobbs ID dari kanal YouTube Saifuddin Ibrahim pada hari Jumat pada tanggal 8 April 2002. Si Saifuddin Ibrahim tengah panik dan ketakutan karena persembunyiannya terbongkar, dan kini dia berpindah-pindah di kota dalam upaya untuk kabur dan melarikan diri dari FBI. Makanya sekarang ini saudara-saudara, saya apalagi ada di Amerika, saya takut sekali ketemu dengan orang Kristen. Jangan-jangan orang Kristen ini akan menyerahkan saya ke Syamsi Ali. Syamsi Ali ini adalah imam masjid New York. Di dalam berita bahwa Syamsi Ali ini sudah tahu titik lokasi saya. Pendeta asal Bima NTB ini mengatakan lebih baik menjadi penduduk dunia daripada menjadi penduduk Indonesia. Apalagi sekarang dengan dibuatnya saya nggak boleh kembali ke Indonesia, berarti saya nggak boleh jadi penduduk Indonesia dong, menjadi rakyat Indonesia dong. Saya harus menjadi penduduk dunia. Daripada saya jadi penduduk Indonesia, saya lebih baik menjadi penduduk dunia. I am citizen of the world. Saya ini bukan penduduk Indonesia lagi, dia bilang. Si pendeta Saifuddin Ibrahim ini mengatakan saat ini banyak orang kabur dari negaranya yang sering dilanda konflik, terutama dari kalangan agama Islam dan dari negara-negara Islam, dia bilang.
Yang kabur dari negara-negara Arab itu bukan 1.000 orang katanya, tetapi jutaan orang, dia bilang. Presiden Amerika Serikat Joe Biden menerima 20.000 orang dari Arab tahun ini, masih menurut Saifuddin ya, termasuk 2.500 dari Yaman yang tidak pernah damai negaranya, jelasnya. Ini ucapan Saifuddin ya. Kemudian dia menyebut jika di Indonesia dikuasai orang yang menurutnya mabuk agama, maka tidak akan damai dan kemudian akan hancur, dia bilang. Kemudian dia juga menantang orang untuk bisa menemukan dirinya dan menangkap dia, baik di Amerika Serikat maupun di Belanda. Jadi ini Saifuddin menantang siapapun, tidak ada yang bisa menangkap dirinya, dia bilang. Walaupun Samsi Ali yang imam masjid itu ya sudah mengerahkan katanya seluruh umat Islam di Amerika untuk menangkap Saifuddin Ibrahim. Suruh dong umat Islam di Belanda untuk menangkap saya, ujarnya, masih dengan nada menantang ya. Jadi kapan hari memang Samsi Ali ini menyerukan pada umat Islam di Belanda di Amerika untuk yang menemukan posisi Saifuddin Ibrahim untuk melaporkan ke kepolisian dan FBI ya. Ini masih menurut Saifuddin, dia melontarkan sesumbar jika nanti telah menjadi penduduk dengan KTP dunia, maka dia tidak akan bisa ditangkap lagi. Kalau nanti saya sudah punya KTP internasional, dia bilang, saya akan bersuka cita karena Tuhan Yesus, I am is the citizen of the world. Saya adalah penduduk dunia dengan KTP dunia dan bukan KTP Indonesia lagi, dia bilang. Kemudian selanjutnya, bersesuaian datang ke Indonesia, kamu tidak bisa menangkap saya. Hahaha, haleluya. Hanya kepada Tuhan Yesus berserah kepada Tuhan. Engkaulah yang memiliki seluruh hidup kami. Engkaulah yang memiliki rencana-rencana ke depan, khususnya Indonesia dan orang-orang Kristen, menurut Saifuddin di kanalnya ya. Sebelumnya ada informasi Imam Besar Islamic Center New York, yaitu Imam Samsi Ali, meminta Muslim Indonesia yang berada di Amerika untuk membantu mencari keberadaan pendeta Saifuddin Ibrahim ini. Saya serukan pada teman-teman Muslim di Indonesia yang bermukim di Amerika Serikat. Jadi saya serukan teman-teman Muslim Indonesia yang bermukim di Amerika Serikat untuk membantu Bareskrim Polri untuk menemukan saudara Saifuddin Ibrahim. Tulisnya di cuitan akun Twitter @samsiali2 yang diunggah pada Selasa 5 April 2022. Jadi besar kemungkinan saat ini dia ada di negara bagian California atau San Francisco. Laporkan dia ke kepolisian atau FBI setempat, imbuhnya. Jadi ini setelah si Saifuddin ini mulai ya dikejar-kejar, bahkan Islamic Center di New York sudah menyerukan kepada seluruh umat Islam yang ada di Amerika Serikat untuk memata-matai dia di mana keberadaan si Saifuddin ini, agar lapor ke Bareskrim atau lapor ke FBI di Amerika Serikat. Jadi ini informasinya ya, bahwa si Saifuddin Ibrahim memang serius berencana mau kabur ke Belanda, bahkan dia ingin mengurus KTP dengan status swaka. Jadi dia minta perlindungan dengan alasan dia dikejar-kejar dan akan mendapatkan masalah jika pulang, dengan dalih dia ingin menyuarakan kebebasan pendapat dalam hal kebenaran agamanya, meskipun itu dia dengan cara menghina-hina agama Islam ya. Jadi memang cara-cara dia ini diakui juga oleh si Paul Zhang ya. Paul Zhang mengatakan
pola-pola yang dilakukan Saifuddin ini adalah mirip dengan yang dilakukan oleh saya. Pausang di dalam channelnya mengatakan seperti itu. Jadi si Saifuddin ini mengikuti jejak saya. Jadi jejaknya Pausang ini diikuti oleh Saifuddin Ibrahim. Jadi si Saifuddin Ibrahim dengan cara menghina, dengan cara menekan, semakin dia ditekan, semakin dia dikejar-kejar, maka memang itu membuka peluang dia untuk meminta suaka kepada Eropa dan negeri-negeri yang memang ada organisasi-organisasi di sana yang memang anti-Islam. Kemarin saya sudah menampilkan di konten saya, yaitu di Belanda dan juga di Jerman. Selama bulan Ramadan ini, selama 1 bulan full, mereka membakar babi di depan masjid di 12 kota. Selama sebulan mereka berpesta barbecue, ya, babi panggang, biar asapnya itu masuk ke dalam masjid di 12 kota di Jerman dan Belanda. Dan itu mereka lakukan memang dengan terus terang untuk mengintimidasi umat muslim dan juga mengintimidasi kaum pendatang yang beragama Islam. Jadi memang negara Eropa, ya, Jerman, Belanda ini memang ada organisasi-organisasi anti-Islam semacam itu, dan ini yang dijadikan oleh si Saifuddin Ibrahim dan juga Pausang, ya, untuk berlindung kepada mereka, meminta perlindungan, akan mengajukan suaka kepada pemerintahan di sana, ya. Jadi tolonglah ini FBI atau apa itu dari pemerintah Indonesia, ya, Bareskrim, segera menangkap orang-orang ini biar tidak dicontoh oleh orang-orang yang lain dengan cara mereka melakukan penghinaan yang luar biasa, mereka melakukan kekacauan di Indonesia dan lari ke luar negeri untuk meminta suaka. Dan ini memang tantangan untuk Bapak Kapolri dan jajarannya, ya, agar beliau bisa segera membereskan masalah ini, karena si Pausang ini sudah 1 tahun, ya, di sana, dan sampai hari ini bebas-bebas saja dia masih melakukan live di channelnya, ya. Bahkan Saifuddin juga Saifuddin juga masih koar-koar di Amerika di channelnya sampai hari ini. Demikian sekilas info, ya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Sekali lagi kita wajib berhati-hati, jaga persatuan dan kesatuan, jangan terprovokasi dengan ulah 1-2 orang ini, karena dia ingin memperkeruh hubungan antara agama di Indonesia. Kita berharap ketentraman, persatuan yang sudah ada ini jangan sampai tercoreng atau bermasalah dengan ulah provokator semacam ini, ya. Karena selama ini yang dia katakan itu memang bohong besar, ya. Dia katakan dia umat minoritas dilakukan perlakuan yang kejam dan sebagainya. Mana gitu, tidak pernah ada. Kalaupun ada 1-2 kasus itu hanya, ya, intinya personal, ya, dan tidak ada yang kasus yang sampai umat Islam benar-benar menekan mereka dan mereka harus minta perlindungan keluar, tidak, ya. Selama ini mereka sudah hidup damai, dia bisa melaksanakan ibadahnya, meskipun dengan dalih mereka sering kesusahan untuk mendirikan gereja. Itu bukan alasan, karena ada 3 SKP menteri dan itu sudah mengatur untuk kaum minoritas mendirikan sebuah tempat ibadah di tempat mayoritas. Demikian kalau umat muslim, ya, yang berada di tempat minoritas, meskipun itu di kawasan Indonesia, kemungkinan sama perlakuannya. Kalau kita mendirikan musola atau masjid, pasti akan dibutuhkan izin-izin seperti itu kalau dibangun di tengah-tengah mayoritas yang non muslim, ya. Sama-sama menghormati, ini intinya. Jadi kita jangan sampai terprovokasi dengan orang-orang semacam ini. Demikian saudara-saudaraku, saya ucapkan banyak terima kasih. Selamat menjalankan ibadah puasa, dan saya punya program dalam bulan puasa ini melakukan banyak sekali kegiatan, buka bersama, bagi-bagi takjil, kemudian memberikan sedekah dan juga membagi-bagikan sembako, dan juga yang sudah berdonasi untuk pembebasan lahan di Jombang untuk pembangunan pondok pesantren dan juga masjid di sana, saya ucapkan banyak terima kasih, ya. Semoga semua amal-amal Anda dibalas oleh Allah berlipat kali ganda. Amin ya rabbal alamin. Demikian, maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.